Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Hikmatul Fajri dengan NPM 101222120. Di sini saya akan menjelaskan materi sekaligus menceritakan mengenai wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan, khalifah ketiga setelah Rasulullah wafat, adalah sosok pemimpin yang lembut, sabar, dan sangat mencintai perdamaian. Beliau menjabat dari tahun 23 hingga 36 Hijriah atau sekitar tahun 644 hingga 656 Masehi. Pada tahun 35 Hijriah, rumah Khalifah Utsman dikepung oleh pemberontak selama 40 hari. Mereka menuntut beliau untuk mundur dari jabatan atau mereka akan membunuhnya. Meskipun memiliki kekuatan untuk melawan, Utsman bin Affan memilih untuk tidak menumpahkan darah sesama muslim. Ia lebih memilih menyerahkan segalanya kepada Allah. Di bulan Zulhijjah, para pemberontak akhirnya berhasil masuk ke rumah beliau. Dan di saat Khalifah Utsman sedang membaca Al-Quran, mereka membunuhnya dengan keji. Utsman bin Affan wafat pada hari Jumat dan dimakamkan di pemakaman Baqi di Madinah. Beliau meninggal dalam keadaan mulia, syahid saat tangannya masih menggenggam Al-Quran. Kisah wafatnya Utsman bin Affan bukan hanya tentang akhir hidup seorang khalifah, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kematian pasti datang pada waktunya. Tidak peduli kita pemimpin, rakyat, atau orang kaya ataupun orang miskin, semua akan kembali kepada Allah. Dalam materi tentang kematian yang kita pelajari, dijelaskan bahwa kematian adalah pintu menuju akhirat dan awal dari pertanggungjawaban. Utsman bin Affan wafat dalam keadaan syahid saat sedang membaca Al-Quran. Sebuah akhir yang mulia dan menjadi cita-cita bagi setiap mukmin. Dari cerita beliau, kita belajar bahwa kematian bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi justru dipersiapkan dengan iman, amal soleh, dan menjauhi pertumpahan darah serta kekerasan. Karena sebaik-baiknya kematian adalah ketika kita kembali kepadanya dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam cerita ataupun kata. Semoga kita meneladani keberanian dan kesabaran beliau serta kecintaannya terhadap perdamaian dan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.